menjelang di penghujung tahun 2024 yang masih hangat di perbincangan di masyarakat, yaitu dengan menjelang diterapkannya pajak pertambahan nilai 12%. Kemudian isu itu bergulir ke ranah politik ya, yang dimana kemarin kita tahu di rapat DPR itu fraksi PDIP ya yang diwakili oleh Oneng itu pemerintah diharapkan untuk meninjau kembali bahkan membatalkan PPN 12% ya. Ya kemudian ada semacam ya bukan pengalihan isu, tetapi isu itu berkembang ke arah lo dulu kan PDIP yang mendukung 12% dan seterusnya ya. Kalau kita sebagai masyarakat kemudian ikut arus untuk ini dulu partai yang mengusung 12% taruhlah begitu, kemudian sekarang kok menolak, terus itu berarti tidak konsisten. Ya itu dari sisi politik ya silakan saja, tapi fakta bahwa pajak PPN 12% itu memberatkan masyarakat itu tidak bisa dibantah, dan itu kalau PDIP kemudian memperjuangkan itu ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Artinya kalau kemudian ada dimensi politik ya silahkan diselesaikan ke ranah politik dengan saling membangun opini, dan itu saya kira juga tidak akan produktif bagi dunia politik itu tersendiri ya. Yang jelas pajak itu di satu sisi negara memang membutuhkan, di sisi yang lain masyarakat memang akan terbebani dengan kenaikan pajak menjadi 12%. Ya, meskipun saya bukan simpatisan PDIP ya, tapi saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Oneng. Kemudian ya kalau perlu misalnya kan PDIP juga sudah mengaku keliru dulu mengusung yang kemudian menjadi RI1 ya, ini bisa saja kemudian dikoreksi bahwa dukungan dulu itu dukungan terhadap kenaikan PPN 12% ini ya kami mengaku keliru, itu saya kira lebih simpatik, dan masyarakat tentu akan memaafkan ya kalau misalnya itu dulu disebut sebagai kesalahan masa lalu, karena masyarakat kita juga mudah lupa gitu ya. Jadi saya kira wacana seputar PPN 12% ini masyarakat tidak perlu terombang-ambing dengan kasanah politik ya, tetapi kita fokus saja pada rencana Mr. Presiden untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satunya tentunya masyarakat akan menyambut dengan gembira kalau pemberlakuan PPN 12% itu tidak hanya dibatalkan, bahkan diturunkan, karena masing-masing ada logika teoritisnya ya. Ini menurut kembali menurut Pak SBY yang lebih tertarik untuk pemikiran demand side economic, di mana kalau pajak dinaikkan itu tentu akan menurunkan daya beli, di mana ekonomi secara makro itu household, begitu Pak SBY menyebut, itu adalah prosentase yang sangat penting terhadap bergulirnya perekonomian. Jadi ada sektor konsumsi, ada household, kemudian ada sektor investasi, ada sektor government gitu ya. Nah ini sektor
terutama konsumsi ini akan terganggu dengan pemberlakuan PPN 12%. Sesaat barangkali, ya ini pernah juga kita obrolkan, sesaat barangkali pemerintah memperoleh peningkatan penerimaan, tetapi giliran selanjutnya tentu pertumbuhan ekonomi akan terganggu karena langsung berdampak pada disposable income masyarakat. Pendapatan yang siap dibelanjakan itu akan menjadi menurun daya belinya karena kenaikan harga konsumsi. Ya, kembali lagi kita fokus saja pada janji Mr. Prabowo untuk mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Salam konstitusi.